Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilal Bayaki Alfi dengan NIM 211085208. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Belt and Road Initiative sebagai Soft Power Tiongkok di Indonesia. Yang pertama, kita akan masuk dulu ke bab 1. Di bab 1 saya sudah menjelaskan bahwa BRI yang diciptakan di tahun 2013 merupakan sebuah strategi pembangunan global oleh Tiongkok yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui kerjasama yang saling menguntungkan, lalu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan negara mitra kepada Tiongkok, memperkuat komunikasi dan persahabatan antara Tiongkok dengan negara mitranya, lalu memperkuat pengaruh Tiongkok di level internasional. Nah, di temuan saya telah menemukan bahwa BRI bukan hanya sebagai inisiatif ekonomi, tapi juga sebagai bentuk atau sarana soft power Tiongkok. Mengapa demikian? Menurut Duarte, beliau menjelaskan bahwa BRI itu dapat dikatakan sebagai soft power Tiongkok karena BRI telah meningkatkan citra internasional Tiongkok. Lalu, menurut Ricardo E. Buitrago, menjelaskan bahwa Tiongkok telah mempengaruhi kebijakan negara mitra atau negara lain melalui BRI-nya itu sendiri. Dan menurut Mustafa Yakci, Tiongkok telah menarik perhatian negara-negara mitra melalui BRI. Dari ketiga penjelasan itu mengindikasikan hal-hal yang memperkuat bahwa BRI telah menjadi soft power Tiongkok. Lalu kita lanjut di bab 3. BRI juga dikatakan sebagai soft power Tiongkok di Indonesia. Mengapa demikian? Menurut Arta Yudila, BRI telah mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia menjadi lebih condong ke Tiongkok. Lalu, menurut Gerald Toruan, Tiongkok telah menyebarkan hegemoninya melalui BRI, terutama ke Indonesia. Lalu, menurut M. Romadoni, menjelaskan bahwa BRI ini telah memberikan pandangan positif kepada eh, ke Tiongkok dari Indonesia. Lalu M. Romadoni juga menjelaskan bahwa melalui visi people to people bonds yang ada di dalam BRI telah menjadi poin yang memperkuat bahwa BRI telah menjadi soft power Tiongkok di Indonesia. Lalu pertanyaan dari peneliti adalah bagaimana Tiongkok menggunakan BRI sebagai soft power di Indonesia? Karena dari berbagai temuan yang peneliti temukan, tidak ada yang menjelaskan atau belum ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai soft power-nya itu sendiri. Beberapa temuan yang peneliti temukan hanya menjelaskan atau memberikan statement bahwa BRI dapat dikatakan sebagai soft power di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan tadi. Namun tidak ada yang memperdalam dari sisi soft power-nya. Oleh karena itu, peneliti membuat penelitian ini. Oleh karena itu juga rumusan masalah peneliti adalah BRI dinyatakan sebagai soft power Tiongkok di Indonesia melalui investasi, beasiswa, dan pertukaran pelajar, namun terdapat kekurangan mendasar dalam penelitian terdahulu yang hanya menyatakan bahwa bentuk program tersebut sebagai soft power, tanpa menelaah unsur soft power tersebut secara lebih detail dan menyeluruh. Lalu apa tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis bagaimana Tiongkok menggunakan BRI sebagai soft power, dan yang kedua menganalisis sumber daya atau resource serta instrumen soft power dalam BRI di Indonesia menggunakan taksonomi soft power Hendrik W. Ozenorge sebagai kerangka analisis peneliti. Lalu manfaat penelitian ini yang pertama yaitu manfaat akademis, di mana penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada kajian ilmu hubungan internasional dan sebagai sumber edukasi bagi mahasiswa serta publik tentang pemahaman mengenai soft power. Dan juga itu untuk manfaat praktisnya, yaitu sebagai referensi tambahan bagi pemangku kepentingan, apalagi pemerintah, dalam memahami strategi soft power dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih strategis. Lalu metode penelitian peneliti adalah yang pertama, jenis serta pendekatan penelitian ini itu deskriptif serta pendekatan kualitatif. Teknik yang peneliti gunakan di sini adalah teknik studi pustaka. Lalu unit atau tingkat analisis peneliti, unit analisisnya itu BRI di Indonesia dan unit eksplanasinya BRI sebagai soft power Tiongkok di BRI sebagai soft power Tiongkok. Lalu batasan penelitian yang peneliti ambil di penelitian ini itu di antara tahun 2019 sampai 2024. Lalu kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini
Peneliti menemukan bahwa di sini di bab 2 ini peneliti menjelaskan tentang BRI di Indonesia. Di sini peneliti menemukan bahwa awal BRI Indonesia itu diluncurkan oleh Xi Jinping yang terinspirasi oleh jalur sutra yang dulu pernah terbentuk. Dan juga BRI ini berfokus pada infrastruktur, investasi, serta people to people bond. Nah, Indonesia sebagai mitranya, mengapa Indonesia diajak sebagai mitra BRI oleh Tiongkok? Yang pertama, karena posisi strategis Indonesia. Lalu yang kedua, Indonesia sendiri itu memiliki kebutuhan infrastruktur, sehingga terbentuklah MOU atau Memorandum of Referendum dari RI dan Tiongkok. Lalu selanjutnya bagaimana implementasi BRI di Indonesia? Di Indonesia, BRI itu mengimplementasikan proyek dan programnya berdasarkan skema bisnis to bisnis. Dan juga Tiongkok memberikan proyek-proyek unggulannya di dalam BRI di Indonesia. Dan lalu Tiongkok juga memberikan bantuan dana berupa investasi, di mana Tiongkok itu menjadi investor utama di Indonesia dengan nilai sebesar 8,22 miliar US dollar seperti data yang peneliti temukan di tahun 2022. Nah, di Indonesia itu juga BRI dari Tiongkok tidak hanya berfokus pada proyek saja, namun juga ada program-program yang mengarah ke masyarakat. Seperti di mana kurang lebih 15.000 mahasiswa Indonesia berkuliah di Tiongkok melalui beasiswa BRI. Lalu ada juga program pertukaran budaya dan pendidikan yang dilakukan oleh Tiongkok di bawah naungan BRI. Lalu, namun BRI di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan seperti isu pekerja, lalu transparansi proyek, serta sentimen publik yang masih bervariasi terhadap Tiongkok ini. Selanjutnya di bab 3. Bab 3 ini berjudul BRI sebagai soft power. Nah, BRI sebagai soft power, di sini peneliti pertama menjelaskan konsep soft power itu secara umum terlebih dahulu. Di mana soft power itu merupakan daya tarik lewat budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang berbasis persuasi bukan paksaan. Lalu bagaimana Tiongkok memahami soft power ini? Menurut Tiongkok, soft power merupakan cara untuk memperkuat citra global mereka. Lalu di sini Tiongkok menyatakan bahwa soft power mereka itu berfokus pada pendidikan, budaya, dan bantuan luar negeri. Lalu selanjutnya BRI sebagai soft power, di mana di sini berdasarkan penemuan yang peneliti temukan sebelumnya, bahwa BRI dianggap sebagai soft power karena BRI telah meningkatkan citra internasional Tiongkok, menarik perhatian negara mitra melalui BRI itu kepada Tiongkok, dan juga mempengaruhi kebijakan negara mitra itu sehingga lebih condong ke arah Tiongkok. Dan juga dampak internasionalnya dari BRI ini, di mana beberapa negara-negara di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika juga menyambut positif kehadiran BRI ini, di mana mereka juga menganggap bahwa BRI ini dapat menjadi solusi terhadap kesenjangan infrastruktur mereka. Lalu, selanjutnya peneliti masuk ke bab 4, analisis BRI sebagai soft power di Indonesia. Di sini, peneliti menggunakan taksonomi soft power milik Hendrik W. Onesorde. Yang pertama itu di poin budaya, di mana di poin budaya, Hendrik membedakan menjadi dua, yaitu high culture dan popular culture. Di temuan peneliti menjelaskan bahwa melalui BRI, pemerintah Tiongkok telah memberikan beasiswa dengan nama beasiswa Tiongkok dan beasiswa Obor. Lalu yang kedua, adanya kerjasama U2U atau University to University di bawah program UASR dan juga UCMSR. Lalu ada juga penyelenggaraan festival dan pameran budaya serta fotografi dengan tema One Belt One Road yang dilaksanakan Tiongkok melalui BRI. Lebih tepatnya dilaksanakan di Surabaya dan Malang. Dan juga ada kerjasama restorasi film dalam kerangka proyek Belt and Road. Namun di sini peneliti tidak menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terjadinya penyebaran popular culture oleh Tiongkok melalui BRI di Indonesia. Selanjutnya masuk ke indikator kedua, komponen kedua, yaitu bagian nilai-nilai. Di mana di sini Hendrik menjelaskan bahwa poin pertama, indikator pertama di dalam komponen nilai-nilai adalah nilai-nilai yang diberikan. Melalui BRI, Tiongkok telah menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan kerjasama.
Lalu yang kedua, menyebarkan nilai keterbukaan dan inklusivitas. Yang ketiga, menyebarkan nilai saling belajar. Dan yang keempat itu menyebarkan nilai saling menguntungkan. Empat poin ini disebutkan oleh Xi Jinping di tahun 2017 pada saat opening ceremony of the Belt and Road Forum for International Cooperation. Nah, di sini selanjutnya di indikator kedua di dalam komponen nilai-nilai yaitu konsistensi nilai dan tindakan. Yang pertama tadi itu di poin saling belajar, di mana di bawah BRI terdapat kerjasama antar universitas antara Indonesia dan Tiongkok di bawah proyek BRI, yaitu tadi itu UASR dan juga UCSMR. Yang kedua, di mana pemberian beasiswa Tiongkok dan beasiswa obor tadi yang telah diberikan oleh Tiongkok melalui BRI. Dan yang ketiga, pembentukan jaringan studi Belt and Road atau BRSN yang didirikan bersama lembaga penelitian di Indonesia yaitu CSIS. Lalu nilai yang kedua adalah nilai perdamaian dan kerjasama, di mana isinya yaitu terdapat kerjasama antar universitas di bawah proyek BRI yang telah dijelaskan tadi, dan juga ada kerjasama pengembangan proyek infrastruktur senilai 64 US dollar di daerah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Lalu ada kerjasama atau penandatanganan MOU kerjasama di bidang ekonomi dan infrastruktur, riset dan teknologi, serta riset pendidikan yang ada di bawah BRI. Nilai ketiga yaitu nilai saling menguntungkan, di mana proyek BRI ini seperti pembangunan infrastruktur Morowali yang berada di Sulawesi Tengah, itu memiliki tujuan untuk mempermudah aktivitas ekspor impor dari Indonesia ke Tiongkok. Lalu proyek BRI seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang memberikan keuntungan untuk Tiongkok dan Indonesia juga, di mana bagi Indonesia ini untuk proyek ini berfungsi untuk memperlancar aktivitas ekonomi antara Jakarta dan Bandung, serta bagi Tiongkok ini menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam pengembangan teknologi kereta cepat. Lalu nilai yang keempat, nilai yang terakhir, yaitu keterbukaan dan inklusivitas, di mana melalui BRI, Tiongkok ini terbuka untuk bekerja sama dengan negara mitra seperti di ASEAN, itu Indonesia. Lalu adanya kerangka kerja keberlanjutan utang untuk negara-negara peserta Belt and Road, di mana di sini Tiongkok itu berfokus pada bagaimana concern dari negara-negara mitra terhadap utang-utang dari investasi yang diberikan oleh Tiongkok melalui BRI kepada negara-negara tersebut. Hal ini menunjukkan keterbukaan Tiongkok melalui BRI. Dan yang indikator ketiga di dalam komponen nilai yaitu komitmen terhadap multilateralisme, di mana melalui kerjasama pendirian aliansi universitas dan konsorsium perguruan tinggi, yaitu UASR dan UCSMR, yang telah dijelaskan tadi, itu telah menghasilkan kerjasama antar universitas U2U seperti Universitas Shanjiao dan dengan Universitas Indonesia serta ITB dengan Universitas Tsinghua. Lalu contoh komitmen terhadap multilateralisme yang lain adalah di mana proyek-proyek infrastruktur utama seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan kawasan industri Morowali yang juga melibatkan investor serta pekerja dari Indonesia. Komponen yang ketiga yaitu kebijakan. Menurut Hendrik, di dalam komponen kebijakan ini terdapat indikator yang pertama itu indikator strategi besar. Bagaimana mengaplikasikan BRI di Indonesia ini? BRI diciptakan sebagai strategi kerjasama yang terbuka dan transparan oleh Tiongkok yang didasarkan pada prinsip konsultasi dan kolaborasi untuk kepentingan bersama atau shared benefit. Lalu BRI juga tidak dirancang untuk melayani agenda politik tersembunyi dan tidak ditunjukkan untuk mengeksklusifkan pihak manapun, Tiongkok. Namun untuk berbagi peluang pengembangan bersama. Melalui BRI ini pula, Tiongkok mempresentasikan dirinya sebagai negara besar dengan tujuan damai untuk bekerja sama, bukan sebagai ancaman. Lalu melalui BRI ini juga, Tiongkok berkomitmen untuk mempercepat perkembangan ekonomi melalui proyek-proyek besar dan pemanfaatan kemampuan moneter serta teknologi Tiongkok yang signifikan. Di dalam strategi besar, juga harus di-highlight pada bagian legitimasi dari negara penerima soft power-nya. Dari Indonesia,
Strategi ini atau BRI ini direspons positif oleh pemerintah Indonesia, karena bagi pemerintah, BRI ini dapat dinilai sebagai peluang untuk mendapatkan pendanaan modal pendanaan modal untuk infrastruktur mereka melalui dana yang diberikan oleh Tiongkok melalui BRI itu. Tujuan BRI yang yaitu untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas juga dianggap sejalan dengan upaya nasional Indonesia untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengintegrasikan ekonomi domestik ke dalam ekonomi global. Indikator kedua di dalam komponen kebijakan adalah kepentingan bersama. Di sini peneliti menemukan bahwa BRI ini didasarkan pada prinsip konsultasi dan kolaborasi untuk kepentingan bersama seperti yang telah dijelaskan tadi. Lalu BRI juga memiliki prinsip wide consultation, joint contribution, and shared benefits yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara anggota. Dalam konteks ini yaitu Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa BRI ini tidak berfokus pada kepentingan Tiongkok sendiri, namun juga berfokus pada kepentingan negara mitra. Dalam penelitian ini yaitu Indonesia. Indikator ketiga di dalam komponen kebijakan adalah kredibilitas dan legitimasi. Hal ini meng-highlight bagaimana BRI ini yang dinilai kredibilitas dan legitimasinya dari negara penerima soft power. Di poin kredibilitas dijelaskan bahwa bagaimana BRI ini mendapat sambutan baik dari pemerintah Indonesia karena adanya sinergi kuat antara BRI dan PMD milik Jokowi serta bagaimana nilai-nilai yang diterapkan dan juga dijanjikan oleh BRI ini dinilai sejalan dengan visi misi negara Indonesia. Legitimasi juga diberikan oleh negara Indonesia di mana melalui BRI, Tiongkok berupaya untuk tidak menambah hutang pemerintah Indonesia melalui alokasi dana yang langsung terjun ke proyek, bukan ke pemerintah, serta menciptakan kerangka kerja keberlanjutan utang BRI tadi itu. Jadi hal itu menunjukkan bagaimana Tiongkok itu ingin melegitimasi BRI dan juga memberikan kredibilitas ke dalam BRI. Indikator keempat di dalam komponen kebijakan adalah kepatuhan pada hukum internasional. Melalui BRI, Tiongkok ini menggerakkan BRI dengan berlandaskan pada Undang-Undang Perdagangan Internasional. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem BRI ini telah tercantum dalam Undang-Undang Perdagangan yang telah diatur dalam pasal 82 tentang kerjasama perdagangan internasional. Dan indikator terakhir di dalam komponen kebijakan yaitu hubungan soft power dan hard power. Ke Indonesia, Tiongkok memberikan bantuan keuangan. Di sini nih seperti yang telah kita ketahui bahwa keuangan itu merupakan bagian dari hard power. Namun, juga bisa dikatakan sebagai bagian dari soft power. Mengapa demikian? Karena melalui BRI, Tiongkok membantu Indonesia untuk merealisasikan agenda pembangunan mereka dengan cara memberi bantuan dana via AIIB, New Development Bank, dan Silk Road Fund. Bantuan dana yang diberikan oleh Tiongkok ini berazas bisnis to bisnis. Sehingga dana ini langsung terjun ke proyek yang bersangkutan, bukan pemerintah, sehingga tidak menambah hutang pemerintah itu sendiri. Sekian temuan dari peneliti. Yang di bagian sumber daya. Selanjutnya di bagian kedua yaitu instrumen atau sarana. Nah, di bagian instrumen atau sarana, Hendrik menjelaskan adanya indikator diplomasi publik atau program-program. Nah, melalui BRI, Tiongkok itu menciptakan exchange diplomasi dan juga cultural diplomasi, di mana di exchange diplomasi seperti yang telah dijelaskan tadi, adanya program beasiswa dan kolaborasi universitas. Lalu di bagian kultural diplomasi, itu adanya program festival dan pameran budaya. Setelah menjelaskan dua komponen tadi, dua subunit tadi, yaitu antara sumber daya dan sarana, peneliti mendapatkan temuan, yaitu walaupun berhasil menyebarkan high power, Tiongkok tidak menggunakan high culture. Tiongkok tidak menggunakan popular culture sebagai bagian dari sumber daya di bagian komponen culture soft power melalui BRI di Indonesia. Fokus ini mencerminkan bahwa Tiongkok itu berupaya untuk menyebarkan ajaran konsep serta budayanya yang berkarakteristik khas
kepada negara mitra melalui yaitu budaya tadi dibandingkan dengan daya tarik umum dari budaya populer. Lalu kita masuk ke kesimpulan yaitu bahwa inisiatif BRI telah digunakan secara efektif sebagai soft power Tiongkok di Indonesia, sebagaimana yang peneliti analisis melalui kerangka taksonomi Hendrik W. Onesorge dengan fokus pada subenit sumber daya dan sarana. Hal ini didorong oleh pemanfaatan sumber daya, yaitu yang terdiri dari budaya, nilai-nilai, dan kebijakan, serta disalurkan oleh sarana, itu tadi diplomasi publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.